tentunya pada disrupsi dari pasokan gas ke Eropa. Ya, kemudian adalah perlambatan ekonomi dengan Cina yang biasanya Cina itu tumbuh 10%. 5 tahun yang lalu 7%, sekarang hanya 5%. Bisa dibayangkan Cina, Amerika, Eropa sebagai motor penggerak ekonomi itu mengalami disrupsi. Kemudian sebagai respon dari inflasi tinggi karena 3 faktor di depan ini, itu adalah respon suku bunga bank-bank sentral seluruh dunia termasuk Indonesia, jangan lupa menaikkan suku bunganya. Nah, suku bunga naik itu tentu akan memberikan tekanan kepada kepada perbankan ya sebagai penyedia dana. Meskipun di Indonesia transmisinya nggak seperti negara lain ya. Di Indonesia transmisi dari suku bunga policy atau kebijakan bank sentral kepada suku bunga perbankan itu tidak cepat dan tidak langsung berkaitan dengan kenaikan suku bunga. Jadi alhamdulillah perbankan kita masih cukup sehat ya, sehingga cost of fund-nya juga tidak serta-merta naik. Nah, yang terakhir itu adalah krisis pangan dan climate change. Ada ancaman-ancaman perubahan iklim, ancaman dari kegagalan panen dan sebagainya, itu yang memberikan kepanikan kepada, dan itulah yang memicu adanya krisis global. 5 hal tersebut tentu itu tidak bisa dianggap remeh ya, dan itu memang sudah kelihatan sejak tahun-tahun 2022 yang lalu, dan kemungkinan dampaknya akan terasa tahun 2023. Lanjut. Nah, di samping itu, kalau Bapak Ibu sekalian lihat, sobat-sobat Pulse yang bekerja di Pertamina, tentu 2022 ini harga minyak cukup tinggi, itu ada windfall dari sisi penerimaan, tetapi subsidi yang harus dibayar oleh pemerintah ya cukup besar tentu. Tentu itu kan mempengaruhi cash flow-nya perusahaan-perusahaan minyak, khususnya atau perusahaan Pertamina yang diberikan amanah untuk memberikan suplai subsidi BBM kepada masyarakat, itu tentu akan terganggu karena harga minyak tinggi. Nah, dari sisi pendapatan cukup tinggi, tapi 2023 ini dikabarkan akan flat. Demikian juga dengan harga-harga komoditi yang lain, ya. Itu ada gold, copper, ada nikel dan sebagainya. Kalau kita lihat trennya juga flat sekarang ya. Jadi masa-masa harga komoditas tinggi itu sudah akan turun, meskipun proyeksinya masih akan tetap tinggi. Lanjut. Nah, saya akan lanjutkan. Tadi kita sudah melihat, kalau kita lihat yang merah-merah yang di bawah ini adalah kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2020, hampir semuanya negatif, termasuk Indonesia tentu. Ya. Nah, sekarang 2021 tinggi sekali, karena kan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negatif. Jadi 2021 ya otomatis tinggi karena dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki pertumbuhan ekonomi negatif, sehingga otomatis 2021 akan tinggi. Kemudian 2022 kalau kita lihat sudah mulai menurun. Ini ya, kalau kita lihat di sebelah growth projection ya, di sebelah kiri itu, sebelah kanan, sebelah jauh itu, kita lihat semuanya trennya menurun ya. Global growth juga turun. IMF terus melakukan pemutakhiran proyeksinya, tidak naik proyeksinya tapi bahkan turun ya. Kemudian di advance ekonomi maupun di negara-negara berkembang juga mengalami tekanan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Nah, ini adalah proyeksi yang paling mutakhir, dan ini dipublikasikan juga di World Economic Forum di Davos dalam hari-hari ini. Lanjut. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau kita masuk Indonesia. Indonesia juga mengalami yang sama. Kalau kita lihat selama lebih dari mungkin hampir 10 tahun lah, pertumbuhan ekonomi itu stabil pada angka 5% lah, 5, kadang-kadang 5,2, 5,3, tapi alhamdulillah belum pernah kita turun di bawah angka 4%. Ya. Tahun 2020 kita mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, juga inflasi. Nah, inflasi tinggi dan pertumbuhan negatif. Inflasi tinggi itu bukan karena faktor domestik, tapi juga karena terjadinya supply constraint, disrupsi dari perdagangan barang dan jasa karena faktor COVID, ya. Juga ada masalah biaya travel yang mahal, biaya distribusi yang mahal, dan sebagainya, menyebabkan inflasi. Nah, tahun 2023 Indonesia diperkirakan akan mulai kembali kepada track yang semula, meskipun belum sepenuhnya, tapi tahun ini diperkirakan akan mencapai 5,3 sampai 5,5. Terlalu optimis barangkali ya. Ya. Memang betul optimis, karena memang Indonesia punya modal untuk optimis. Nah, saya akan tunjukkan kenapa kita bisa cukup optimis menghadapi 2023, meskipun
sekali lagi tidak ada satu negara pun yang bisa terisolasi dari krisis. Nah, itu poinnya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pesan ya. Kalau kita mau resilience, kalau kita punya daya tahan yang kuat terhadap krisis, kita mesti bangun fondasi. Dan alhamdulillah fondasinya sudah ada tahun 2022. Pertama, kita ini punya stabilitas makroekonomi yang cukup bagus. Ya. Bank sentral selalu adaptif kepada perkembangan global. Spread suku bunga, selisih suku bunga antara suku bunga global dan suku bunga Indonesia dijaga supaya tidak terjadi pelarian modal keluar, dijaga terus ya. Kalau suku bunga dunia naik, kita juga ikut naik. Tapi enggak tiba-tiba kita lalu agresif, enggak, kita ngikutin aja ya, ikutin aja. Kemudian itu yang pertama ya, supaya inflasi mulai turun. Sekarang inflasi sudah mulai turun, mudah-mudahan tahun 2024 bisa turun ke 4 sampai 3%, 3 sampai 4%. Kemudian yang kedua, kita sudah punya momentum pertumbuhan ekonomi. Tentu harus dijaga. Caranya gimana? Itu terus memperkuat basis ekonominya, KM, digitalisasi, hilirisasi, kemudian memperkuat industri dengan nilai tambah dan seterusnya. Ya, Pertamina ini salah satu fondasi supaya kita bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kemudian yang penting ini yang menjadi sorotan dari negara-negara, lembaga-lembaga keuangan internasional, itu adalah sektor keuangan. Perbankan kita harus sehat. Ya. Tidak boleh ada bank gagal ya, dalam situasi seperti ini karena akan merembet ke perbankan yang lain. Jadi dipastikan kita punya sektor keuangan yang kuat. Yang ketiga tentu adalah bagaimana kita sudah di warning ya, di warning bahkan sekarang ini masalah kesehatan sudah di warning, ada risiko bencana akan terjadi terus-menerus, masalah ekonomi akan semakin volatile, keuangan itu ancaman untuk lari modal keluar, kemudian mau intermediasi juga pasti belum berani, investasi masih terganggu, dan tentu akan mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat kita sendiri. Yang terakhir adalah melanjutkan kerjasama internasional. Memang sulit sekarang ya, banyak negara yang justru inward looking. Kenapa? Yang ngurusin sendiri aja susah, apalagi ngurusin kerjasama internasional. Jadi sangat menantang ini kerjasama internasional. Padahal isu-isu yang terkait dengan risiko itu antar negara, cross border. Jadi memang harus ada kerjasama internasional. Lanjut. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat bagaimana sih Indonesia menghadapi tahun 2023. Kita sudah punya 4 modal lah perekonomian kita. Satu, punya proses pemulihan ekonomi sudah berlangsung. Sudah mulai ada lah. Kegiatan bisnis mulai berjalan. Tidak mudah. Yang kedua, inflasi sekarang sudah mulai turun. Bank sentral sudah sangat agresif di tahun 2022, meskipun sedikit agak terlambat, tapi sudah agresif di akhir-akhir tahun 2022 dengan menaikkan 4 kali kenaikan suku bunga. Ya, suku bunga naik terus ya, mengikuti perkembangan inflasi dan juga perkembangan suku bunga global. Yang ketiga adalah ketahanan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, ya, yang isinya adalah memberikan mandat kepada lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, ya, untuk mengambil inisiatif ya apabila ada krisis, misalnya. Lalu kemudian punya peran yang lebih dari sekedar mempertahankan kondisi sektor keuangan, tapi juga bisa melakukan penyihatan perbankan, bisa melakukan intermediasi, bisa melakukan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah mengenai tahun 2022 APBN kita mengalami kondisi yang lebih baik, ya, di mana dana untuk pembiayaan defisit itu lebih besar daripada yang dibutuhkan. Kita masih defisit ya, jangan salah. Tetapi dana yang disediakan untuk penyediaan defisit itu lebih besar daripada yang dibutuhkan. Akhirnya menjadi namanya SILPA, sisa lebih pembiayaan anggaran. Nah, itu sebagai bantalan. Jadi kalau ada apa-apa di tahun 2023 ini kita sudah punya yang namanya safety net ya, safety net. Jadi ada 4 hal yang tadi saya sebutkan sebagai modal, maka Indonesia mentargetkan pertumbuhan yang cukup agresif 5,3 sampai 5,5. Nah, ada diskusi panjang lebar mengenai apakah kita ini utang kita ini aman atau tidak. Saya mencoba menghitung sendiri. Memang ada ukuran-ukuran yang mengenai debt service ratio, ada mengenai debt to GDP, tapi ada juga kesimpulan yang disebutkan bahwa kita tuh punya debt carrying capacity. Artinya utang kita ini dimanfaatkan, utang kita ini bisa dibayarkan. Meskipun naik ya, tapi kita masih tergolong strong. Ini ada suatu ukuran ya, ukuran di sini ya yang mengatakan bahwa utang kita ini tergolong
kemampuan membayar dan pemanfaatannya tergolong kuat. Jadi orang boleh hutang boleh, atau negara boleh hutang boleh, selama kita punya kemampuan mengembalikan, dan selama ada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Kalaupun pendapatannya sudah tidak bisa dinaikkan, kita masih punya kemampuan untuk bisa mengembalikan, bahkan memanfaatkan hasil dari utang tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Lanjut. Baik, saya masuk ke bagian terakhir ini ya. Ini adalah bagaimana risiko global, risiko Indonesia, dan bagaimana nanti kita masuk kepada sikap kita seperti apa. Pertama, ini ada report dari World Economic Forum, ya, yang mengatakan bahwa Indonesia itu punya risiko, ya. Perekonomian Indonesia memiliki risiko. Kalau kita lihat risiko jangka pendek, jangka panjang, ya, risiko global itu macam-macam, mulai dari biaya hidup, bencana alam, konflik geoekonomi, kegagalan mitigasi perubahan iklim, dan polarisasi sosial. Kalau jangka panjangnya ada kegagalan mitigasi perubahan iklim, kegagalan adaptasi perubahan iklim, bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati, migrasi paksa. Nah, Indonesia di dalam report yang dibuat oleh World Economic Forum tersebut, ya, itu Indonesia dikategorikan, ya, dihitung oleh lembaga tersebut, ya, memiliki 5 risiko. Satu adalah krisis utang. Ya, saya tadi sudah sampaikan, memang utang kita meningkat karena apa? Karena untuk pencegahan dan untuk penanganan masalah COVID. Ya. Pertama, yang kedua ada potensi konflik antar daerah, inflasi tinggi yang masih ada sekarang. Inflasi kita masih di atas 5%. Kesenjangan digital, ada yang cepat mengadopsi digitalisasi, ada yang masih terlambat karena masalah internet, masalah teknologi, masalah edukasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada tekanan geopolitik akibat sumber daya alam. Itu adalah referensi yang barangkali teman-teman di Pulse, sobat-sobat Pulse bisa menganggap sebagai suatu referensi. Ini referensi yang objektif yang dibuat oleh lembaga lain, bukan oleh lembaga kita sendiri. Lanjut. Nah, sekarang Indonesia bagaimana? Kalau kita lihat krisis, ya, risiko kita itu ada 5, ya. 1 beban utang, yang kedua risiko konflik, yang ketiga inflasi, yang keempat adalah ketidaksetaraan digital, akses digital, dan juga perebutan potensi sumber daya. Ini adalah suatu referensi dari GRPS, ya, Global Risk Survey. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, tentu Pertamina juga sudah punya manajemen risiko, ya. Jadi kalau saya mencoba untuk melihat bagaimana sikap kita menghadapi risiko, bagaimana sikap kita mengalami kemungkinan potensi krisis. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan analisis risiko tersebut. Nah, kalau di Pertamina tentu sudah punya 3 line of defense, ya, dan defense, ya, bisnisnya, kemudian manajemen risiko, dan kemudian terakhir adalah dari sisi tata kelola dan manajemen risiko. First line, second line, dan third line. Bahkan mungkin ada fourth line of defense. Third line of defense adalah internal auditnya. Kemudian ada external audit. Jadi mesti dilihat kembali nih Pertamina, apa risiko investasinya gimana, ya. Kemudian risiko kredit gimana? Apakah utang-utang ataukah piutang-piutangnya bisa dikembalikan atau tidak? Risiko likuiditas bagaimana kalau harga minyak masih tetap tinggi, subsidinya masih akan tetap banyak, Pertamina harus menunggu alokasi subsidi dari pemerintah. Misalnya itu, ya. Dan risiko pasar, bagaimana kalau kursnya sekarang masih tetap terus tinggi, padahal Pertamina itu expenses-nya sebagian besar dari expenses yang terkait dengan mata uang asing. Operasional bagaimana? Nah, kemudian risiko bencana, risiko hukumnya, apakah ada perjanjian-perjanjian investasi misalnya yang tidak bisa dilaksanakan, ya, karena kondisi krisis, di mana kita akan melakukan rasionalisasi terhadap program-program bisnis kita di tahun 2023. Lanjut. Nah, coba di sebelah kanan sedikit Pak Nurdan. Jadi kira-kira kalau saya melihatnya, ya, ada 4 respon yang biasanya kita lakukan dalam melihat krisis ini atau melihat suatu risiko. Pertama, risk identification, identifikasi risiko krisis, yaitu melakukan identifikasi. Ini berlaku juga bagi individu, ya, maupun kantor masing-masing. Masing-masing segera melakukan identifikasi risiko. Yang kedua, risk tolerance atau risk acceptance. Jadi kita harus mendefine risiko mana yang bisa kita tolerir, risiko mana yang bisa kita terima.
baik oleh perusahaan, oleh industri, oleh kantor, oleh individu bahkan gitu ya. Kemudian adalah kita senantiasa melakukan namanya early warning system, ya, simulasi, stress test dalam bahasa keuangan, dan melakukan perhitungan GRC, governance, risk, dan compliance. Berapa scoring kita? Apakah kita masih aman atau tidak aman dibandingkan dengan toleransi risikonya. Dan yang keempat adalah mitigasi risiko. Kita harus segera mendefine kalau sudah terdefine dengan baik, ya. Kemudian kita melakukan risk tolerance, kita melakukan early warning system, dan kita melakukan langkah-langkah mitigasi, baik sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain. Mungkin Pertamina tentu tidak sendiri, dengan PLN, dengan pemerintah, dengan perusahaan batubara, dengan perusahaan lain-lain ya. Tapi yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan kelembagaan three lines of defense. Mungkin ada baiknya juga kalau membuat bukan lagi three lines of defense, tapi fourth line of defense misalnya. Supaya risiko-risikonya itu bisa banyak yang melototin, banyak mata yang melihat. Kalau kita melakukan expenses ini aman apa tidak? Seperti apa risikonya? Apakah ada risiko-risiko yang harus saya accept, ya, atau harus dimitigasi? Regulasinya seperti apa? Protokolnya seperti apa? Kalau ada krisis, bagaimana protokolnya? SDM-nya dipersiapkan seperti apa? Teknologi yang harus dioperasionalkan seperti apa dalam rangka untuk proses manajemen risiko. Lanjut. Nah, kalau di dalam risk management tentu tadi R1, R2, R3, R4. Identifikasi, kemudian early warning system, mitigasi, dan three line of defense. Itu kira-kira risk management konsep yang sederhana, tapi menurut saya sekarang harus dipersiapkan, ya, dipersiapkan dan mungkin lebih thorough, lebih sering dan harus lebih kuat di dalam melakukan mitigasi risiko dalam rangka identifikasi, ya. Jangan terlalu banyak memberikan toleransi, karena kalau toleransi terlalu banyak, maka di belakang hari nanti kalau ada kegagalan, kalau ada gagal bayar, kalau ada risiko bisnis, itu bisa memberikan dampak kepada strategiknya. Lanjut. Nah, tentu di samping individual, negara, lokal, mungkin Pertamina daerah dengan nasional, Pertamina dengan pihak-pihak terkait lainnya, nasional, regional, dan global. Ini memang tidak mudah ya sekarang ini kalau kita lihat banyak negara yang cenderung melihat inward looking, melihat dirinya sendiri. Sulit sekali untuk kerjasama internasional karena memang keadaannya lagi sulit. Lanjut. Nah, sekarang dari sisi mungkin diturunkan dikit Mas Nurdan. Jadi sekarang kalau pegawai, karyawan, kalau sobat-sobat Pulse mesti ngapain nih ya kira-kira ya? Paling tidak ya. Ada 3 hal yang harus disosialisasikan dan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Satu, risk awareness, yaitu kita harus sadar atas risiko krisis yang akan datang, gitu ya. Bahwa risiko itu merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari bisnis. Setiap kali bisnis proses, pengadaan, pengeluaran dana, penerimaan uang, kerjasama, semua harus dilihat dari sisi risk awareness-nya. Bahwa harus memasukkan unsur risiko. Yang kedua, risk knowledge. Masing-masing di antara kita kalau perlu belajar mengenai manajemen risiko. Ya, mulai dari BSMR kalau dalam keuangan ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada GRC, GRCP, GRCA, itu banyak sekali modul-modul untuk mempelajari mengenai risiko. Saya kira risiko di sektor pertambangan termasuk high risk ya. Jadi memang kita harus lebih memperkuat sisi manajemen risiko. Yang ketiga, risk culture. Risk culture adalah kalau semua personel dalam lembaga itu, dalam kantor, dalam kegiatan bersama itu saling berinteraksi dan saling mengingatkan. Risk culture itu kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang harus dibangun supaya semua bisnis proses itu secara kultural, kesadaran dari dalam itu sudah ada. Dan itu membangun risk culture itu memang tidak mudah, ya. Tapi harus dilakukan sedini mungkin supaya menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Lanjut. Baik, yang terakhir adalah, saudara sekalian, sobat-sobat Pulse, kita ini memasuki era yang sulit. Sudah banyak bukti, sudah banyak data, sudah banyak kajian, sudah banyak research yang mengatakan kita akan memasuki 3 area. Pertumbuhan rendah, investasi rendah, dan kerjasama rendah. Nah, ini saya ambil dari GRBS, ya, report dari World Economic Outlook tadi. Tindakan yang kita ambil hari ini akan menentukan landscape risiko di masa yang datang. Tapi pastikan nih, jangan sampai kita mengambil tindakan yang akan merugikan
sasaran jangka panjang. Jangka panjang Pertamina adalah mencari ladang minyak, melakukan investasi minyak, ya, dan kemudian melakukan yang namanya investasi pada energi terbarukan. Nah, itulah kurang lebih pesan yang saya sampaikan pada sobat-sobat Pulse hari ini. Terima kasih. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu poin saja, developing risk management strategies during a crisis. How to look beyond an immediate crisis. Jadi, sekali lagi jangan anggap enteng krisisnya, tapi juga jangan terlalu pesimis. Kita punya modal yang baik secara bangsa, secara ekonomi, tetapi saya ingatkan tidak ada satu negara yang bisa terisolasi dari krisis. Kita persiapkan dengan baik, dan mudah-mudahan sobat-sobat Pulse memahami bahwa we are in the middle of crisis gitu ya, supaya kultur krisis kita itu dibangun. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Anggito. Saya sebagai dosen di ekonomi aja banyak sekali insight-insight yang saya baru tahu nih Pak. Ternyata dalam sekali ketika kita harus mengetahui terkait dengan krisis. Nah, sudah banyak sekali Sobat Pulse yang mengirimkan pertanyaan Pak. Saya izin untuk membacakan salah satunya. Ya. Baik, pertanyaan pertama mungkin langsung dijawab atau mau dicatat dulu Pak semuanya? Tergantung waktunya Mbak Ida, saya sih ikut aja pada Anda gimana. Oke. Mungkin Tanya jawab mawon nggih Pak? Iya, monggo. Nggih. Baik, satu-satu saja. Oke, sudah diinfo nih dari teman-teman. Baik, pertanyaan pertama Bapak dari Bapak Wahyudi Arusdikara dari PT KPI, maaf. Selamat siang Pak Dr. Anggito Abimanyu MSc. Terima kasih atas sharing yang bermanfaatnya. Dalam menghadapi resesi, bagaimana peran pekerja dalam menjaga kestabilan ekonomi di masyarakat mengingat dampak resesi akan dialami di seluruh pekerja juga, Pak? Ya. Oke, ini pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah ada dalam paparan saya. Sebetulnya yang paling penting adalah bahwa kita harus punya strategi ya, 3 tadi yang saya sebut sebagai, kalau kita melihat resesi ataupun krisis menghadapi potensi resesi, 3 hal. Satu adalah risk awareness, bahwa kita sadar dan kita sekarang memasukkan seluruh risiko untuk krisis itu dalam bisnis proses kita. Yang pertama. Yang kedua, risk knowledge kita harus memperbanyak pengetahuan kita mengenai risiko itu. Yang ketiga adalah mengenai culture risk ya. Itu yang minimal yang harus kita ketahui dan kita harus punya ilmunya. Tapi jangan lupa juga bahwa tindakan-tindakan yang kita ambil itu jangan sampai mengorbankan tujuan jangka panjangnya. Baik, luar biasa. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Pak dari Bapak Rifki Afsahani dari Pertamina Hulu Rokan. Nah, izin bertanya Bapak, media investasi apa saja yang cocok dan aman untuk investasi pada saat terjadinya resesi seperti ini Pak? Saya tambahin ya Pak, katanya harga emas mau naik jadi 1.600.000 Pak. Jadi berbondong-bondong pada mau beli emas Pak, bener nggak nih Pak? Silakan Bapak dikonfirmasi Pak. Memang ada 2 ya, tergantung kepada risk appetite masing-masing ya, selera risiko. Kalau mau menghadapi risiko yang kalau appetite-nya itu risk lovers ya, kita mencintai risiko, maka biasanya kita mengambil aset-aset yang berisiko ya, berani. Biasanya itu kan sangat volatile ya, tapi kalau kita mau risikonya aman ya tadi, ambil instrumen-instrumen investasi yang aman seperti sukuk misalnya ya, atau deposito, atau emas lah. Emas mungkin sedikit medium risk ya, tapi kalau kita masuk ke dalam risiko yang cukup tinggi ya, kalau kita mengambil saham yang kira-kira sangat volatile gitu, itu risikonya cukup tinggi, tapi juga mungkin kalau pas kita mendapatkan keberuntungan, kita bisa mendapatkan return yang cukup baik. Jadi tergantung kepada appetite risk-nya masing-masing. Terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya orang yang cenderung untuk risk averse nih Pak, nggak suka ngambil risiko gitu Pak, jadi cocoknya apa nih Pak? Ya, kalau individu rumah tangga yang paling aman ya tentu dimasukkan ke deposito karena banknya dijamin oleh LPS. Satu ya. Yang kedua, kan deposito macam-macam ya, bisa yang jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya. Syariah maupun yang konvensional, itu pilihan masing-masing. Yang kedua, kalau mau aman juga masuknya ke instrumen surat berharga ya, berharga negara maupun berharga syariah, karena dijamin oleh pemerintah. Itu yang
barangkali bisa kita lakukan baik di primary market maupun di secondary market, karena dua-duanya dijamin oleh pemerintah. Itu yang risk averse ya, Mbak Ida ya. Iya, baik Pak. Karena kebanyakan mungkin risk averse ya Pak ya. Karena biasanya lebih suka, yang biasanya sih lebih pengennya feedbacknya banyak ya Pak. Ya, Tapi risikonya rendah. Tapi itu kan nggak ya, mungkin ya Pak ya. ya, ya. Hal Ya mesti seperti itu. pilihan lah ya, pilihan, dan itu kan tadi ya tergantung kepada risk appetite kita, selera risiko kita apa, dan juga kemampuan resources kita seperti apa. Kalau kita punya saving banyak, ya mungkin kita bisa masuk ke medium risk ya. Kalau kita Hmm. uangnya cukup berlebih, kita bisa masuk ke high risk. Ya, itu tergantung, dan juga tergantung kepada tadi ya, selera kita seperti apa. Kalau kita masuk kepada dalam high risk ya tentu itu risiko yang harus Anda bayar itu ya harus sesuai dengan risk appetite-nya gitu. Iya, tepat sekali, Pak. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Winarno dari Kilang Pertamina Internasional. Pak Abimanyu, terima kasih insight-nya sangat luar biasa. Bagaimana menurut Bapak dari pembelajaran serta tindakan yang harus dilakukan terutama untuk mendorong bisnis UMKM dan industri kecil agar tidak terlalu seret masuk dalam resesi dan juga tetap tumbuh baik dan berkembang sehingga secara ekonomi negara kita masih bisa bertahan. Terima kasih, sehat selalu Pak Doktor, dan selalu dan sehat dan sukses selalu membimbing bangsa ini untuk tetap maju. Ya, luar biasa ini. Gimana Pak kalau UMKM nih Pak? Ya UMKM itu kan banyak ya. Pertama UMKM yang paling di bawah itu yang non bankable. Kan pemerintah punya program penjaminan ya. Jadi UMKM bisa aja diberikan support ataupun financing lewat bank, tapi yang UMKM yang tidak bankable, yang tidak memiliki laporan keuangan yang cukup baik dan memiliki bisnis yang cukup stabil. Yang kedua adalah UMKM yang sudah mulai bankable, ya sudah memanfaatkan bank. Tentu pemerintah sekarang tetap menjalankan bank-bank itu masih memberikan insentif ya dengan satu pilar ya, di mana nasabah itu bisa mengekspansi usahanya dengan pertimbangan hanya kemampuan mengembalikan saja, satu pilar saja. Jadi manfaatkan itu sekarang masih dimungkinkan. Kemudian tentu yang sudah naik kelas lagi, nah sekarang sudah mulai dengan memperkuat dari basis nasabahnya ya. Apakah itu melalui digitalisasi, di mana dia bisa akses kepada portal-portal untuk melakukan bisnis dengan melalui online ya. Kemudian dia juga bisa meningkatkan teknologinya dengan modiversifikasi produk dan sebagainya. Jadi menurut saya sih Mbak Ida ya, sekarang sih UKM ini masih bisa tumbuh ya, bisa tumbuh dengan baik, apalagi ya kita memanfaatkan pertumbuhan ekonomi kita yang masih cukup baik dan juga peningkatan daya beli masyarakat yang masih ada ya. Nah, kita manfaatkan basis nasabahnya, kita perluas, baik itu yang UKM yang belum bankable maupun UKM yang sudah mulai bankable maupun UKM yang sudah bisa melakukan digitalisasi ya. Masing-masing punya stage sendiri. Mudah-mudahan pemerintah masih bisa memberikan insentif ya pada mereka, karena mereka terus terang membutuhkan insentif yang harus diberikan ya. Mungkin sampai 1-2 tahun lagi mudah-mudahan kondisi 2024-2025 sudah membaik. Oke, luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi Pak, tapi mundur lagi ke yang tadi masalah investasi Pak. Media investasi apa yang cocok? Mungkin medianya Pak, selain emas tadi yang kita sudah Instrumen ya sebutkan, ada maksudnya. saham, Ya sebetulnya instrumen, betul, kalau instrumen perusahaan investasi. ya tentu saat ini wait and see ya. Kalau investasi sekarang ini saya tidak menyarankan perusahaan untuk ekspansi dulu ya, karena kita harus tunggu situasi global ini seperti apa. Jadi tunggu karena kondisinya masih sangat volatile ya. Kalau individu tadi pilihannya adalah mulai dari instrumen yang paling aman, yaitu perbankan karena banknya dijamin oleh pemerintah oleh LPS, dan masuk ke instrumen-instrumen investasi yang aman seperti sukuk ya, baik itu SBN maupun SBSN. Tenornya bisa macam-macam. Yang ketiga mungkin emas ya, kondisi lagi baik untuk jangka panjang, untuk cash manajemennya juga cukup bagus. Dan investasi-investasi lain seperti investasi yang medium risk ya, medium risk. Jadi instrumen-instrumen pasar modal ya, saham yang sekarang lagi
turun lagi nih ya, tapi waktu itu sempat naik, tapi dia kan Iya. cukup medium risk ya. Jadi kalau yang high risk saya tidak menyarankan ya pada hari ini karena wait and see dulu lah gitu. Saya juga agak Iya. khawatir kalau memberikan saran kepada perusahaan-perusahaan untuk ekspansi karena kondisi globalnya masih belum stabil. Oke, terima kasih Pak. Semoga sudah menjawab dari Sobat Pols ya. Sobat Pols, kalau misalnya masih mau ada yang ditanyakan, kita bisa langsung bahas lagi, tetapi harus diketikkan dulu di kolom Q&A. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Made Agus, Zona 8. Terima kasih atas pemaparannya Pak Dr. Anggito. Izin bertanya, berapa lamakah perkiraan resesi ini akan berlangsung Pak? Apa yang akan mempengaruhi pemulihan ekonomi global dan tanda-tanda pemulihannya? Terima kasih Pak. Ini mungkin Pak Anggito, ada Ya, prediksi Pak? memang sangat sulit ya untuk memprediksi dalam situasi yang masih volatile seperti ini. Tapi kalau menurut World Economic Outlook yang saya baca terakhir ini bentuknya U-shape ya. U-shape itu berarti krisisnya agak panjang, deep and long ya, deep and long gitu. Bahkan ada yang mengatakan 2 sampai 10 tahun ya, tapi saya kira tidak ya. Saya sih tidak. Tapi bukan V ya, bukan V itu artinya lalu kembali cepat, tapi bentuknya W apa U gitu ya. U jadi artinya turun, lalu kemudian akan membentuk suatu equilibrium baru mulai naik lagi ketika kondisi COVID-nya insya Allah sudah mulai betul-betul kondisi kesehatannya sudah pulih kembali. Kemudian apa namanya masalah-masalah kesepakatan dalam COP itu mengenai climate change sudah ada dan sebagainya. Kemudian Ukraina sama Rusia ini akan segera berakhir perangnya, barangkali ada keseimbangan baru. Tapi kalau itu belum ada kepastian, maka bentuknya akan U ya. U itu Mbak Ida tahu ya, U itu berarti kan dalam akan Iya. panjang gitu. Ini bukan prediksi saya loh ya, prediksi dari World Economic Forum. Saya nggak berani memprediksi Baik, karena sulit ya. baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Doni. Izin bertanya Pak, bagaimana mengelola income dan invest secara wise agar pekerja produktif, sehat, dan berakhlak dalam menghadapi kondisi krisis. Maksudnya biar nggak stres Pak. Jadi kalau krisisnya itu dihadapi oleh negara, pengennya tuh sejak dini itu kita sudah mempersiapkan dari sekarang nih Pak. Oh, masih Januari Pak. Jadi bagaimana cara menghadapi krisis supaya nanti kita bisa tetap wise, tetap berakhlak ketika Ya, krisis sedang berlangsung. ya kalau perusahaan atau individu mengalami krisis itu yang pertama yang dia harus konsolidasi adalah soal pengeluaran ya karena pengeluarannya dia bisa kendalikan. Kalau penerimaannya kan nggak bisa dikendalikan ya Mbak Ida ya. Kita kadang-kadang nggak tahu Betul, ya income. betul. Kalau kecuali PNS ya, tapi kan ada juga other income ya. Tapi yang bisa kita kendalikan dulu itu adalah pengeluaran. Maka ya nasihat saya sederhana aja, kurangi nafsu belanjanya sekarang ini gitu ya. Nggak ada yang lain, soalnya kalau perusahaan juga begitu ya, perusahaan mesti melakukan konsolidasi di dalam melakukan pengeluaran-pengeluarannya supaya lebih wise, lebih hemat, cari alternatif teknologi yang menghemat dan bisa tahan lama. Sama juga dengan individu ya, saya kira kita harus siap-siap kondisi yang balik. Tadi yang saya katakan sebagai risk awareness-nya ditingkatkan, kemudian risk mitigasi maupun risiko culture-nya, kultur risikonya ditingkatkan ya supaya kita tahu bahwa ini mau hujan loh, mau banjir loh gitu ya. Jadi kita mesti jaga-jaga siap-siap. Tapi yang bisa kita lakukan dulu adalah sisi pengeluarannya. Kalau income ya memang kalau ekonominya nggak tumbuh ya memang berat. Tapi kalau ekonomi Indonesia masih tumbuh 5%, barangkali kita masih bisa mendapatkan income yang cukup. Tapi yang paling penting nasihat saya adalah coba konsolidasikan pengeluaran-pengeluaran kita, baik itu di rumah tangga, di lingkungan kita maupun di perusahaan. Luar biasa Pak, saya merasa tersindir Pak, jadi harus berhemat-hemat dulu ya Pak ya, tidak boleh kalau ada bonus atau insentif sedikit itu langsung beli barang-barang yang kita inginkan, bukan kita butuhkan. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Turnip, ini dari Kilang Pertamina Internasional. Bapak ada pepatah Cina bilang bahwa Weiji, artinya dalam setiap krisis selalu tersimpan peluang. Nah pertanyaannya, peluang apa yang Bapak identifikasi di tahun kelinci air ini Pak? Mungkin berhubungan dengan air Pak? Terima kasih. Ya, betul ya, Silakan Bapak. di setiap krisis pasti ada peluang dan itu saya juga yakin ya. Eh, Seperti yang tahun 2020-2021 itu kan peluang usaha di bidang kesehatan kan juga booming, peluang usaha di bidang
teknologi informasi juga booming gitu Hmm, ya. iya, betul. Kemudian pengiriman-pengiriman barang melalui distribusi-distribusi Iya. channel itu juga booming ya. Jadi selalu ada lah gitu, dan saya yakin itu ada ya. Jadi ya kalau perusahaan besar sih mudah ya melakukan diversifikasi, tapi kalau perusahaan kecil memang sulit ya. Perusahaan kecil itu hanya bisa menghemat biaya. Kalau perusahaan besar dia bisa melakukan diversifikasi ya. Jadi kalau Anda masih punya kemampuan ya silahkan Anda mendiversifikasikan. Kalau mau punya usaha diversifikasi, peluang-peluangnya masing-masing dicari sendiri-sendiri pasti ada ya. Dan kalau yang paling penting menurut saya ya cut cost ya, kurangi biaya yang nggak perlu-perlu sekarang mulai, supaya nanti kalau badai datang kita sudah cukup siap ya, tiba-tiba marketnya squeeze ya seperti ya qadarullah seperti yang lalu ya. Kalau marketnya tiba-tiba squeeze kita sudah siap, minimal kita bisa melakukan konsolidasi di sisi pembiayaan ataupun sisi biaya kita. Baik, lanjut ya Pak ya. Monggo. Ini pertanyaan dari Mbak Neni. Terima kasih Bapak Anggito untuk penjelasannya. Izin bertanya, salah satu upaya growth di Pertamina adalah melakukan merger dan akuisisi. Dalam kondisi resesi global, apakah effort ini masih bisa dilanjutkan? Apakah ada mitigasi risiko tambahan untuk melakukan merger dan akuisisi ini, Pak? Terima kasih. Yang Mbak Neni yang tahu ya Anda sendiri ya mengenai merger dan akuisisi ya, memang kalau secara umum not advisable ya karena kondisinya masih uncertain ya. Kalau kalau merger itu kan berarti value-nya harus naik ya. Kemudian konsolidasi itu kan butuh waktu ya. Dan itu biasanya yang keluar cost-nya dulu ya. Meskipun merger akhirnya menambah value, tapi biasanya ada lag waktu. Tapi saya kurang tahu ya yang dimaksud apa. Apakah sudah dimulai sebelumnya sehingga finalisasinya di 2022? Bisa juga gitu. Tapi kalau kita mulai dari awal, saya kira lebih baik ditunda dulu ya. Karena kita tidak tahu ya bisnis 2022, 2023, 2024 seperti apa ya. Tapi memang kita harus menyadari bahwa tahun 2023 ini kita harus ya wait and see dulu lah, stand still dulu ya, sampai kondisinya itu sudah kelihatan sama sekali. Jangan sampai kita udah over invest, lalu investasi kita akan menjadi sia-sia ketika marketnya turun ya. Seperti Anda lihat sekarang Ya. tuh harga minyak mulai turun karena yang demand-nya juga turun kan, sekarang ini demand-nya turun, supply disruption-nya masih ada. Faktor Cina ini sangat penting. Cina sekarang belum kembali kepada kondisi normal. Kalau Cina sudah membuka diri, kemudian Ukraina sama Rusia sudah selesai sehingga pasokan gas sudah mulai ada gitu ya, market sudah mulai terbuka, ekonomi sudah mulai tumbuh, nah barangkali itu kita sudah bisa mulai ya. Tapi sekali lagi saya harus tahu detailnya seperti apa ya, apa yang dimaksud dengan merger akuisisi yang Anda rencanakan tadi. Oke, terima kasih Bapak. Em, Selanjutnya ini dari Pak Thomas Hutahain dari Pertamina Hulu Rokan. Izin bertanya Pak Anggito, dengan kita berada di tengah krisis yang sekarang ini, bagaimana kita bisa mengadakan risk management secara individu agar survive dalam perekonomian keluarga? Terima kasih Pak. Ya, Mungkin tadi ya Pak. ya tadi ya, balik ke tadi 3 risiko itu harus kita mulai ya, risk awareness, kemudian risk knowledge, dan juga risk culture ya. Tiga-tiga itu harus kita kuasai. Kalau risk culture butuh waktu, tapi kalau risk awareness itu edukasi cukup ya. Kemudian kalau risk knowledge ya ambil training kalau perlu. Masing-masing divisi itu harus memperkuat unit risikonya. Jadikanlah risiko itu bagian dari bisnis Anda. Jangan jadi residual, tetapi taruhlah risiko itu di depan gitu. Sebelum melakukan ekspansi, sebelum melakukan operasional, taruhlah risiko itu di depan. Semua all levels gitu ya, all levels gitu. Nah, nanti akan terbangun risk culture ya, sehingga setiap kali perusahaan itu melakukan aksi korporasinya, itu kulturnya terbangun ya, terbangun. Pertamina sudah punya 3 lines of defense ya, kalau perlu sekarang 4 line of defense diperkuat menjadi 4 layernya, sehingga banyak mata yang ngototin gitu ya, kalau ada ekspansi gitu, tunggu dulu dah, ini kayak apa scoringnya, toleransi kita seperti apa gitu ya. Itu penting ya.
Kalau sudah jadi kebiasaan, maka sudah tidak lagi menjadi beban. Jadi jangan sampai menganggap risiko itu sebagai beban, seolah-olah semuanya tidak bisa. Enggak, risiko itu akan memastikan bahwa seluruh risiko yang diidentifikasi itu sudah berada di bawah toleransi risiko, sehingga ketika dijalankan itu kita tahu bahwa risikonya itu seperti apa dan itu masuk dalam toleransi risiko. Gitu, Mbak. Iya, terima kasih Pak. Kalau dengan manajemen keluarga sendiri Pak, selain tadi ada cutting cost gitu, kita Ya, meninggalkan dulu terkait dengan biaya-biaya yang tidak dibutuhkan gitu. Selain itu ada lagi nggak Pak tips dan triknya Pak untuk ya, manajemen risikonya? ya tentu kita mencari peluang ya, seperti tadi disampaikan bahwa dalam setiap krisis itu pasti ada peluang, pasti ada peluang. Ya, apa namanya, cari aja gitu, apa yang kira-kira bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan, eh, dan banyak yang booming sekarang juga ya, banyak. Tapi memang banyak yang lebih banyak lagi yang mengalami keterpurukan. Tapi kita lihat aja lah apa yang kira-kira memberikan peluang ya. Kalau individu rumah tangga barangkali cukup lincah untuk mencari peluang ya. Silakan masing-masing mengidentifikasi sendiri peluang bisnisnya. Nanti kalau saya sarankan nanti salah-salah lagi gitulah. Karena kita nggak pernah tahu ya seperti apa. Cuman kalau bisnis rumah tangga itu cukup fleksibel, apalagi sekarang bisnis home industry ya dengan online tuh banyak sekali yang dikerjakan di rumah masing-masing. Saya ada beberapa keluarga yang mengerjakan pengolahan coklat misalnya gitu, lalu dengan packaging yang cukup bagus. Ada yang tiba-tiba menjadi agregator untuk bisnis umroh gitu ya, itu juga cukup menarik gitu, agregator aja gitu, dia nggak ada perusahaan, cuma agregator gitu. Lalu ada bisnis-bisnis pengiriman barang melalui agregator juga. Tapi memang sekarang ini ada lagi yang membuat rumah makan atau restoran-restoran masa lalu ya, heritage gitu ya. Jadi silakan mencari peluang ya. Sekarang kalau bisa dilihat nih Mbak Ida kan ibu-ibu pasti juga tahu ya. Sekarang konsumen itu mencari yang halal, mencari yang sehat, mencari yang heritage, mencari yang enak, harganya murah gitu ya. Apalagi ya yang dekat gitu ya, yang ya kira-kira gitu, yang excite, yang hype gitu ya, yang Iya sesuatu betul Pak. yang baru, yang inovasi yang Iya. baru ya. Kira-kira itulah. Baik, terima kasih Pak. Jadi harus melihat peluang dan mengetahui dulu ya Pak, diri sendiri tuh punya kemampuan apa gitu ya Pak Ya, ya. Karena ya, masing-masing keluarga mungkin memiliki identifikasi risikonya ya, sendiri-sendiri, sehingga mungkin Sobat Pols juga harus tahu nih kemampuan dan kelebihan dari keluarga dari masing-masing, sehingga bisa ya, memaksimalkan kemampuan atau potensi dari dalam diri sendiri ya Pak ya. ya, ya, betul. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Beni Munte ini Pak, izin bertanya Pak Anggito, bagaimana masukan Bapak untuk pola konsumsi kalangan pekerja dalam mempersiapkan resesi? Terima kasih Pak. Atau makannya sehari sekali gitu Pak? Atau konsumsi yang lain misalnya Pak? Ya Gimana Pak? tadi ya, saya sih melihatnya sekarang tren dari konsumsi kita sudah baik ya, makanan sehat, makanan murah gitu. Variasi kan banyak kalau kita lihat melalui online gitu ya. Kita kan pilih macam-macam kan banyak nih. Iya, Ya, harganya bisa bersaing gitu ya. Terus kemudian iya, yang kedua, ya tentu kita cari makan yang sehat seperti apa gitu ya. Perlu, kalau kemudian kita cari lewat gosen sehingga murah, nggak pakai distribusi. Jadi saya kira solusi digital ini luar biasa ya, untuk mencari, menginovasi dan sekaligus bisa menghemat ya, sesuai dengan kemampuan, apa namanya, pendapatan rumah tangga masing-masing ya. Tapi di samping itu kegiatan-kegiatan home industry juga banyak ya, masak-masak lalu kemudian dimasukkan di IG, pesan beli gitu kan iya. banyak. Ini pengalaman pribadi saya banyak itu. Keluarga saya juga Iya, begitu tuh, ya, bikin di rumah lalu kemudian masukkan IG siapa yang pesan gitu ya, individu lalu dikirim gitu, lalu dapat margin, lumayan sih gitu. Jadi silahkan aja yang satu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang pinter bikin ini, bikin itu, bikin sana, bikin situ, join networking gitu ya. Sekarang kan iya. dimungkinkan dengan kondisi digitalisasi yang sudah terkoneksi ini, internet di mana-mana sudah dapat diakses gitu. Mudah-mudahan dieksplor itu ya peluang itu.
Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Sony untuk Indonesia. Oh, jadi pertanyaannya untuk Indonesia ya Pak, jadi secara global, sektor mana yang lebih resilient ketika Resilient, resesi atau krisis terjadi? resilient, Oh, resilient. Oh ya, mungkin resilient, ya salah daya ketik tahan. sedikit. Ya, saya Oke, kira, dan ya silakan. perkiraan pulih kembali resesi atau krisis global? Ya, saya sudah sampaikan ya, Iya. kalau menurut proyeksi-proyeksi sekarang ini, krisisnya masih uncertain ya, masih uncertain, tetapi prediksi yang terakhir mengatakan krisisnya ini akan berdampak cukup panjang ya, cukup panjang. Kecuali tadi ya, nanti ada beberapa syarat tadi mengenai kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina satu. Yang kedua, apakah Cina akan segera membuka marketnya. Yang ketiga, apakah masalah COVID ini bisa betul-betul ditangani dengan baik ya. Nah, kalau itu diketahui, barangkali baru bisa kita prediksikan ya, berapa lama. Nah, ini belum termasuk risiko-risiko sumber daya alam ya, risiko bencana, risiko climate change, dan sebagainya, risiko krisis pangan. Uh, itu kompleks ya, sekarang ini kompleks ya. Krisis kita sekarang nggak seperti yang dulu ya, krisisnya multidimensi dan begitu banyak hal-hal yang terkait dengan. Nah, tapi sekali lagi peluangnya masih ada ya. Tadi ya, dengan era digitalisasi yang sudah sangat dalam ini, maka sebetulnya peluang-peluang rumah tangga itu untuk menambah income ya, dan juga menghemat itu dimungkinkan ya. Mungkinkan, cuman sekali lagi tergantung kepada daya beli masyarakat seperti apa. Kalau pertumbuhan ekonominya masih di bawah 5% ya memang agak berat ya. Kalau pertumbuhan ekonomi cukup baik, pendapatan masyarakat yang meningkat, inflasinya turun, itu tentu akan memberikan positif ya, impact kepada daya beli. Nah, daya beli itu kalau dia naik, tentu bisa konsumen bisa mempunyai pilihan untuk membeli, dan saat itulah banyak ide-ide baru ya yang bisa di supply ataupun diberikan kepada konsumen yang seperti ini. Oke, luar biasa, Bapak. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Lambro. Izin bertanya, Pak, menurut Bapak apakah di tahun 2023 Bank Sentral masih memungkinkan akan menaikkan suku bunga? Jika masih mungkin, sampai kuartal berapa atau akan berubah ke arah kebijakan dari sekarang, Pak? Atau Dugaan saya masih ya, karena target inflasi di Amerika kan 3%, ya, 2-3%. Sekarang masih di atas 5% ya. Jadi saya kira cuma tidak seagresif sebelumnya. Kalau dulu Fed Fund sampai menaikkan 75-50 basis point, sekarang 25 basis point mungkin akan cukup ya, cukup memadai. BI juga demikian kan, BI di bulan apa itu, Oktober November kan 75 basis point, 50 basis point, sekarang 25 basis point. Jadi memang sudah mulai leveling off ya. Cuman dugaan saya masih, apalagi Bank Indonesia juga kan punya target inflasi kan jangka panjangnya 3%. 3 plus minus 1 ya. Sekarang masih 5% year on year-nya. Jadi saya kira Bank Sentral masih akan terus menyesuaikan dengan kondisi suku bunga global. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Didi Imawan. Nah ini Pak, ini agak teknis sedikit Pak. Mantap paparannya Pak Gito. Mohon arahannya bisnis apa yang kira-kira cocok memasuki tahun 2023, khususnya untuk pekerja Pertamina yang menjelang pensiun, Pak. Nah, biasanya kalau mau pensiun nih harus disiapin dari sekarang lah. Kok mau pensiun kok malah resesi ini, Pak. Jadi gimana, Pak? Saran dari Pak Anggito nih, Pak. Apa ya, industri yang jangka panjang itu ya kuliner ya. Ya kan? Karena Karena pasti makan ya, Pak, setiap kuliner hari. kuliner itu akan tumbuh terus selama ada pertumbuhan penduduk kan. Iya, Ya kan? betul. Kalau penduduknya naik pasti butuh makan gitu. Jadi menurut saya peluang untuk industri kuliner itu sekarang masih terbuka ya. Jadi apalagi bisa dikerjakan di rumah dengan istri gitu ya. Nah, dengan Iya, keluarga betul. gitu. Dan sekarang kan distribusi pengiriman makanan itu kan sangat mudah ya. Dengan kiriman-kiriman online itu kan mudah ya. Jadi silakan aja berinovasi untuk mencari kuliner-kuliner yang memungkinkan. Saya juga rajin tuh, ada asinan apa, ada bakso apa itu, dan harganya kompetitif ya. Bahkan sekarang di banyak-banyak di kantor-kantor itu online ya, makanan kalau ada konsumsi ya dia cari yang paling murah dan paling sesuai dengan kebutuhan. Jadi
eh, bisnis yang tidak akan surut itu ya kuliner ya menurut saya loh, Iya, betul. karena apa, penduduknya nambah 2-3% kan setiap tahun tuh nambah, setiap bayi lahir itu kan butuh makan gitu Iya, ya, dan setuju. orang yang apa sudah uzur pun ya tetap makan gitu gitu ya. Iya, betul banget. Betul, karena pertumbuhan sama kematian kayaknya lebih besar persentase pertumbuhannya ya Pak ya. Iya, iya, Jadi iya, tetap iya, iya. kulinernya tetap Dan yang apalagi kalau daya um, belinya semakin naik, pendapatan per kapita kalau di Jakarta kan udah tinggi banget sekarang ini, ya. Tapi kan iya betul. kesenjangannya yang luar biasa. Tapi secara income per kapita kan tumbuh cukup tinggi ya, sehingga sebetulnya Betul. pilihan-pilihan untuk kuliner itu cukup cukup menarik. Kantor-kantor juga semakin sekarang sudah mulai WFO lagi. Jadi biasanya mereka juga mencari makanan yang bervariasi. Kalau mereka hanya beli di kafetaria itu kayaknya bosen gitu itu aja gitu ya. Iya, Kalau mau iya. keluar waktunya nggak ada, macet lagi di Jakarta gitu ya. Ini kan Hmm. online kita ini kan beruntung karena jalan macet kan ya. Jadi Iya. diuntungkan dengan kondisi seperti itu. Kalau di Arab Saudi nggak laku itu karena jalan-jalannya masih lancar ya. Di Jakarta laku, di Bangkok, di Jakarta, di Kuala Lumpur itu laku sekali karena mengatasi masalah ya, ya dari sisi transport dan sebagainya. Itu saya betul-betul menyarankan itu kalau mau silahkan saja. Dan Iya, kursus oke. kursus masak itu sekarang kan mudah ya, masak Oh iya mudah betul Pak. lewat Resep YouTube. juga di mana-mana ya Pak. Ya, Googling gampang lewat ya Pak ya. YouTube juga banyak sekarang lewat Iya, grup-grup WA itu juga apa ya masak apa gitu, lalu bikin apa oh, iya, campur-campur macam-macam gitu. Wah, iya. inovasinya ada aja udah sekarang luar biasa kok. Iya. Iklannya melalui grup antar grup di RT Iya, gitu ya Pak iya, ya. iya. Dan itu Jadi ya yang istilahnya saling anu aja, saling tukar menukar gitu ya istilahnya. Jadi iya, beli ke tetangga lah kayak gitu. betul. Iya. Jadi perut kenyang tapi tetangga juga senang ya Pak ya Iya, karena iya, iya, kebeli iya. juga ya. Iya, iya. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Hendy Pak. Em, Bagaimana kondisi perbankan Indonesia, khususnya perbankan syariah, Hmm. terutama BMI, dalam menghadapi ancaman resesi? Apakah ada kemungkinan BMI akan dilepas oleh BPKH, Pak? Terima kasih. Begini, perbankan sekarang ini cukup sehat ya kalau kita lihat dari sisi ukuran indikatornya, baik sisi apa kecukupan modal, dari sisi non performing finance atau loan kalau dalam bahasa konvensional, kemudian LDR-nya ya masih cukup baik lah gitu, meskipun LDR-nya masih terlalu rendah ya sekarang ya, artinya bank kebanjiran likuiditas ya karena fungsi intermediasi. Tapi lending growth maupun finance maupun depositnya cukup ya sudah di atas 10%. Tapi sekali lagi ini karena OJK masih memberikan relaksasi ya. Jadi tapi saya cukup yakin ya sekarang bank itu sudah menerapkan manajemen risikonya sudah cukup modern, kemudian sudah cukup prudent, third line of defense, bahkan fourth line of defense dan sebagainya. Jadi bank-bank syariah menurut saya sekarang sudah mulai belajar dari krisis, mereka broad base, sama juga dengan PMI ya. PMI dulu terlalu banyak di bank muamalat ya, terlalu banyak lending ataupun financing di korporasi, sekarang kan sudah mulai turun kepada broad base ya, kepada UKM, kepada apa pemerintah Islamic bisnis gitu yang lebih broad base lah. Jadi risikonya itu nggak kayak dulu kasih lending ke satu perusahaan besar, khususnya waktu itu kan pertambangan ya, terkait dengan pertambangan dengan minyak. Ketika harga minyak jatuh, bisnisnya tidak mampu mengembalikan pembiayaan untuk utangnya. Tapi kalau sekarang saya kira cukup berhati-hati ya bank-bank itu semuanya. Hampir semua lah bank itu berhati-hati, tumbuh bersama-sama selama ekonominya tumbuh. Tapi sekali lagi yang saya belum tahu adalah apabila ya OJK itu tidak lagi melakukan relaksasi, itu kira-kira bank-bank itu akan seperti apa kondisinya. Itu dugaan saya masih setahun ini masih diperlukan relaksasi ya. Dan tapi dengan Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Sektor Keuangan ini, maka sebetulnya insentif tidak hanya diberikan oleh OJK, tapi juga Bank Indonesia juga bisa memberikan mikroprudensial, LPS juga bisa menolong bank-bank yang kekurangan likuiditas, dan lain sebagainya. Bisnis-bisnis bank juga ditambah gitu ya. Uh,
harusnya sih ini menjadi first line of defense dari krisis kita ini ya. Dan satu lagi, Oke. bank-bank kita ini juga konservatif ya di pembiayaannya ya, lendingnya sangat konservatif. Dia nggak boleh lending di luar negeri. Dia sekarang dijagain tidak boleh lending di sektor-sektor yang high risk gitu ya. Jadi ya memang dari sisi growth-nya tidak terlalu tinggi, tapi dari sisi resikonya sangat terjaga sekarang ini. Kalau Anda lihat non-performing finance-nya atau loan-nya di bawah 2%, rendah sekali itu sebetulnya sih gitu. Ya. Baik, Pak, ini selanjutnya nih masih terkait dengan resesi secara global ya Pak ya. Di tengah isu resesi 2023, apakah benar hal itu akan terjadi dalam waktu dekat Pak? Mungkin maksudnya apakah bulan ini atau bulan Februari misalnya gitu Pak? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh rakyat seperti kami untuk menghadapi resesi ini? Jadi mungkin secara gambaran umumnya aja Pak, Ya, gimana caranya kita supaya kalau berperilaku Anda ke menghadapi Eropa ya resesi. sudah kelihatan krisisnya sudah kelihatan gitu ya. Oke, Ya. Ya contohnya banyak hotel-hotel di waktu winter itu kan banyak orang yang meninggal karena rumah-rumah atau hotel-hotel tidak bisa menghidupkan gas ya untuk penghangat gitu. Itu kan gasnya nggak ada gitu dan mahal iya gitu. ya. Kemudian biaya-biaya termasuk biaya-biaya kuliner itu kan mahal kan semua membutuhkan energi ya untuk itu sudah kelihatan sekali krisis gitu ya. Amerika juga sudah mulai krisis ya. Cuman karena ekonomi size mereka besar ya, jadi mereka bisa saja melakukan menangani krisis gitu. Apakah sudah masuk ke Indonesia? Belum ya. Saya kira kalau kita lihat pada hari-hari ini nilai tukar kita masih cukup stabil, suku bunganya juga masih cukup rendah, inflasi kita juga sudah mulai menurun, momentum pertumbuhan ekonomi kita ada gitu. Kalau kita lihat daya belinya sudah mulai naik, bisnis-bisnis retail sudah cukup banyak, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita masih punya kemampuan untuk bisa menahan krisis. Sampai kapan? Ya nggak tahu nih. Kuncinya ada kalau di Asia ini, kuncinya ada di Cina ya, karena Cina kan ekonomi yang terbesar di Asia ya. Kalau Cina sudah mulai membuka diri, ya, kan selama ini dia tuh terus ngotot dengan zero COVID-nya itu ya. Sehingga kalau COVID-nya belum nol, dia nggak mau buka marketnya gitu. Nah, harusnya mulai dibuka sedikit-sedikit. Kalau Cina sudah mulai membuka diri, maka market internasional sudah mulai hidup lagi. Nah, kalau dugaan saya menurut World Economic Forum Outlook ini, Cina sudah mulai membuka diri ya. Nah, jadi kuncinya di situ kalau buat kita. Tidak berarti kita harus dengan Cina, enggak juga gitu. Karena alternatifnya ada yang lain. Tapi yang harus diakui bahwa magnet dari pertumbuhan ekonomi di Asia itu Cina dan Jepang kan. Nah, Jepang masih kesulitan ya karena perekonomiannya terlalu inward looking juga dia. Dia sangat tergantung pada Amerika dan Eropa. Sementara Amerika juga masih konsolidasi, suku bunga mereka masih tinggi, inflasi masih tinggi. Selama inflasi tinggi di Amerika, bank sentral terus akan menaikkan suku bunga. Jadi in short, memang kita belum merasa ya, tapi jangan jangan tenang-tenang loh ya. Tetap aja kita melakukan konsolidasi, kita mencari peluang dari sisi pendapatan, kita menghemat dari sisi pengeluaran. Terima kasih Pak. Tercerahkan sekali. Selanjutnya dari Pak Suwandi Simorangkir nih Pak. Terima kasih atas pemaparannya Pak. Ketika kita sebagai individu, sebagai penambah income, salah satunya adanya usaha atau bisnis. Nah, usaha atau bisnis apa yang perlu dihindari? Nah, kalau tadi diinginkan ya Pak, kalau sekarang dihindari di tahun ini dalam menghadapi tahun 2023, apakah kita perlu beralih dari ke instrumen tabungan atau deposito nih Pak? Silakan Pak. Yang perlu dihindari. Ya, begini, kalau instrumen-instrumen yang aman, deposito, sukuk, pun SBN kan aman semuanya karena jamin pemerintah ya. Itu ya. Kalau saham ya pilih-pilih tentunya kan. Saham pilih-pilih mana saham yang blue chips, yang stabil atau saham-saham yang kalau sekarang beli saham pertambangan kayaknya salah deh gitu ya karena harga minyak sudah akan turun, harga-harga komoditas pertambangan akan turun. Mungkin kalau kita beli itu di tahun 2021, 2022 kita mendapatkan upside sekarang ya. Kemudian kalau mau yang stabil ya perbankan, kemudian telekomunikasi masih ada room to growth-nya, infrastruktur sudah mulai fatigue ya sekarang itu. Jadi ya pilih-pilih deh yang kira-kira masih akan growing ke atas, masih akan meningkat. Kalau mau yang aman ya perbankan, kemudian
consumers, telekomunikasi masih ada upside-nya sedikit, tapi nggak terlalu besar ya. Bahkan sekarang kan saham lagi turun, tapi kalau sudah mulai turun ini, nah itu time to buy ya, karena dia akan pasti akan mengambil manfaat kenaikan harga di market. Tapi sekali lagi ya, silahkan aja dicari. Ya, kira-kira kalau saya bukan ahli finance ya, mungkin Mbak Ida lebih ahli dari saya soal itu. Saya nggak main saham sih. Iya, Pak. Saya juga masih pemula, Pak. Karena menghadapi resesi, jadi disparate, Pak, keuangannya, Iya, instrumennya, iya, iya. supaya risikonya menyebar. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari... Oke, jadi tadi perlu beralih ke instrumen tabungan atau deposito itu nggak, Pak? Kalau misalnya kita punya saham-saham yang tadi Bapak sebutkan nih, saham-saham di pertambangan gitu, perlukah kita beralih menanamkan uang kita ke deposito aja deh biar lebih aman gitu, Pak? Jadi kalau orang portofolio itu selalu mengatakan don't put everything in one basket ya. Artinya ya Ya, jangan menaruh satu investasi di satu instrumen gitu. Jadi harus didiversifikasi. Itu nasihat yang juga. Tapi itu kan kalau ada duitnya ya, kalau ada uangnya bisa didiversifikasi. ya, Kalau enggak ya tadi ya tergantung ya, kalau dia itu risk averse ya cari saham-saham yang aman ya, yang kira-kira akan naik, masih akan meningkat ya. Tadi saya sebutkan beberapa saham-saham yang Anda bisa cari. Tapi kalau Anda itu risk lovers ya mungkin cari saham yang mungkin cari, kalau yang risk lovers itu biasanya yang emiten baru ya, yang baru IPO itu kan iya, kita iya, pasti ada suasana optimisme pada waktu IPO itu. Ya, tunggu iya, aja mana-mana yang IPO, beli dulu. Kemudian kita mengharapkan, biasanya kan kalau emiten yang mengeluarkan sahamnya itu kan biasanya dia juga punya standby buyers ya, biasanya langsung naik harganya. iya. Nah itu aja yang silakan, tergantung pada ya dari selera risikonya seperti apa. Kalau kita risk averse atau risk lovers, risk netral sama risk averse ya, itu pilihannya ada di masing-masing. Iya, terima kasih, Pak. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Satrio Prihatmoko dari Rokan. Terima kasih atas paparannya, Pak, terkait peran BUMN sebagai penggerak roda ekonomi negara. Bagaimana baiknya proses spendingnya, Pak? Jika berhemat, tentu roda ekonomi negara ikut melambat. Tapi jika banyak spendingnya, tentu mengurangi profit perusahaan. Mohon saran dan pencerahannya, Pak. Ya, sebetulnya saya pertama mengapresiasi ya pertumbuhan BUMN sekarang bagus, konsolidasi yang dilakukan oleh kementerian ini sejak beberapa waktu lalu sudah cukup menghasilkan. Proses-proses merger dilakukan pada saat yang tepat ya. Kalau mergernya sekarang itu bisa amburadul ya, karena proses mergernya kan nggak mudah. Tapi ya, Iya, alhamdulillah selama 2-3 tahun ini, khususnya Menteri BUMN yang sekarang ini, jangan PR-nya dilaksanakan ya, banyak yang merger-merger dan konsolidasi maupun transformasi yang dilakukan itu cukup menunjukkan hasil ya. Jadi kalau sekarang saya tidak menyarankan ya, tentu karena kalau baru mulai, tapi kalau sudah berjalan gitu bisa saja diakselerasi ya. Tapi sekali lagi BUMN kalau punya size yang cukup besar karena dia merger, tentu lebih kuat ya, modalnya lebih kuat, kemungkinan dia mendapatkan atau mencari potensi-potensi pendapatan lain-lain ya, itu lebih besar, pendapatan ataupun pendapatan yang sifatnya adalah anorganik ya, anorganik bisa saja ya. Apalagi pada waktu pemerintah surplus di tahun 2022 itu ada beberapa BUMN yang mendapatkan PMN ya. Ya, dan itu tentu menjadi modal yang kuat untuk BUMN itu untuk punya fondasi yang cukup kuat. Jadi saya kira saya appreciate ya dengan BUMN, tetapi sekali lagi ya kayak Pertamina ini tentu diversifikasi penting ya. Jangan hanya mengandalkan hulu dan hilir saja, tapi juga ada apa namanya bisnis-bisnis lain anorganik yang bisa dilakukan ya. Meskipun harus diakui bahwa sekarang itu ya andalannya masih di bisnis hulu ya, karena bagaimanapun juga energi yang terbarukan itu kan masih small scale ya, sifatnya masih kecil-kecil ya. Tapi mesti diakselerasi yang energi terbarukan tersebut. Sementara energi yang terbarukan selama dia masih ada, tidak semua harus diambil, dia harus dibuatkan cadangan ya, supaya nanti untuk bisa depannya bisa dicukupi dengan energi yang
sudah dicadangkan tersebut. Baik, terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada yang tanya mungkin terkait dengan slide yang Bapak tampilkan ya Pak. Parameter apa saja yang menjadi indikator merah, kuning, hijau saat resesi Pak? Mungkin tadi Bapak sempat menampilkan lingkaran yang merah, kuning, hijau itu Pak. Merah, kuning, hijau. Yang mana ya Mas Nurdan ya? Coba. Merah, kuning. Itu kan kayak dashboard ya. Dashboard sebetulnya sih itu kan saya nggak tahu yang mana yang dimaksudkan. Oh itu merah kuning hijau. Oh yang itu yang utang kali ya. Yang itu ya. Iya yang utang. Nomor 9 Mas 9. 9 Mas 9. Tadi kalau nggak salah 3,1 Pak. Ini Bapak. ya. Ya. Ini sebetulnya saya mengambil juga dari ukuran kan banyak perdebatan perdiskusian mengenai apakah utang kita ini aman atau tidak gitu ya. Ada yang mengatakan utang kita sudah tidak cukup aman, ada yang mengatakan masih aman. Tapi penilaian objektif mengatakan bahwa debt carrying capacity kita itu masih strong. Nah, itu adalah ukuran tidak hanya kemampuan untuk membayar utang, tapi juga pemanfaatan dari utang tersebut itu apakah dia cukup efektif atau tidak. Dan debt carrying capacity itu ukurannya adalah apabila kita tidak bisa menaikkan pendapatan lagi gitu ya, sudah mentok gitu, dan pertumbuhan ekonomi kita sudah mentok 5%, apakah kita masih punya kemampuan untuk mengembalikan. Itu dihitung strong gitu. Nah, kalau ini sumbernya dari Bank Dunia ya, Bank Dunia, dan jarang sekali dipublikasikan. Biasanya mempublikasikan itu kan debt to GDP ratio ya. Kalau di bawah 60% itu masih dianggap aman. Indonesia masih 40%. Kemudian debt service ratio, kemampuan mengembalikan utang, cicilan dan bunga utang yang dengan ekspor dan dari pinjaman luar negeri. Nah ini debt carrying capacity adalah kemampuan kita untuk memanage utang tersebut ya, dari sisi pengembalian dan juga dari sisi manfaat yang ada ya. Jadi kita dianggap kita masih cukup strong gitu ya. Ini penilaiannya bukan dari kita sendiri tapi dari Bank Dunia yang menilai. Baik, dilanjutkan lagi dengan pertanyaan mengapa negara-negara maju yang memberi hutang mempunyai hutang juga cukup banyak, Pak? Biasanya utangnya dalam negeri ya, itu dalam bentuk obligasi dan surat utang ya untuk pembangunan dan itu kan paling cepat ya. Misalnya negara itu kan begini, hampir semua negara modern itu mengalami defisit financing, defisit belanja ya. Karena apa? Kalau mau ditargetkan APBN-nya surplus, itu berarti mereka harus mengenjot pajak ya. Nah, mengenjot pajak itu bukan nggak ada potensi, tapi tidak populer ya secara politik ya. Sehingga biasanya negara-negara itu justru memberikan insentif pajak ya untuk menarik pemilihnya kan. Karena ini umumnya kan democratic election ya. Nah, sehingga caranya adalah spendingnya dinaikkan untuk spending kesehatan dan spending sosial, dibiayai dari domestik obligasi atau bonds domestik ya. Jadi dari masyarakat sendiri ya. Jadi bukan utang luar negeri ya. Kalau Amerika nggak ada ya. Jepang juga nggak ada. Jepang itu umumnya dari domestik ya. Jadi utangnya domestik. Sebenarnya sama dengan kita ya. Cuman kita karena utang luar negerinya di zaman dulu kan sudah cukup banyak ya. Tapi saya ingat sejak reformasi itu utang dari Indonesia lebih banyak adalah utang domestik ya. Ketika krisis kita tiba-tiba punya utang 600 triliun, kemudian itu di manage dengan baik, di profiling gitu ya, sehingga itu bisa dikelola dan menambah utangnya, khususnya utang dalam negeri. Dan itu kan dalam rupiah, sehingga risiko nilai tukarnya itu gagal bayar. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin seperti SBR itu ya Pak yang diterbitkan oleh DJPPR itu ya Pak ya? Ya, juga korporasi BUMN kan juga banyak menerbitkan corporate ya, corporate bonds, corporate sukuk ya. Karena apa? Karena itu potensi dalam negerinya kan ada, saving ratio kita sudah mulai meningkat sehingga banyak uang-uang yang korporasi maupun uang individu lembaga itu bisa diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara ataupun surat berharga syariah negara.
Oke, luar biasa. Jadi pembiayaannya dari negara untuk negara ya, Pak ya, kalau kita Ya, ya. membeli atau kita Biasanya membantu itu. biasanya di Amerika kan gampang ya. Dia nggak utang luar negeri. Atau luar negeri kan mesti ngetok pintu dulu ya. Ketok pintu, keluar Iya, uang iya. dulu. Ya, kalau keluar dalam negeri kan cuma terbitkan prospektus. Saya mau ngambil dana jangka pendek 10 triliun gitu kan, tinggal di issue bonds aja, lalu ada subscription, ada yang beli, lalu di pricing masuk negara kan langsung. Jadi syaratnya tuh nggak rumit dan bisa dipastikan gitu. Apalagi kan Oke. pricingnya cukup kompetitif ya. Iya, iya betul, Pak. Baik, selanjutnya nih Pak, Pak bagaimana menjadi lebih hemat ketika diri saya sendiri adalah orang yang konsumtif, apalagi di saat stres Pak. Nah ini dari DF, dari holding nih Pak. Aduh ini kayaknya curhatan banyak orang nih Pak. Ya, ini curcol. Ya, ya begini, Curcol. eh, kita ini kan bisa berubah cuma dua hal ya, dari dalam sendiri maupun dari luar kan. Nah ini sekarang Iya, kita dipaksa untuk berubah iya. gitu. Jadi kalau dari dalam sendiri nggak bisa, ya dari luar. Luar itu artinya ya lu nggak punya pendapatan, masa lu mau belanja dari mana kan gitu. Pasti kan terpaksa gitu. Iya, Ya, kalau betul. nafsu belanja itu terus ada, ya itu recipe for disaster ya. Artinya kita bisa membunuh diri kita sendiri. Ya anulah, apa namanya, ada punishment dari luar gitu. Betul. Jadi apa tekanannya dari eksternal ya Pak ya ini ya Eksternal berupa sekarang krisis. ini sebagian besar kalau kita lihat dari sisi faktornya, faktor di krisis ini faktor eksternal. Tadi kan saya mengatakan satu, pasca COVID, yang kedua itu adalah perang Ukraina Rusia yang belum berakhir, yang ketiga adalah faktor pertumbuhan ekonomi Cina. Kemudian respon policy-nya overkill gitu ya. Setelahnya overkill itu ya Yes. karena inflasinya sangat tinggi di Amerika, suku bunganya dinaikkannya 4%, udah tinggi banget tuh. Udah dalam sejarah suku bunga di Amerika ini yang tertinggi saat ini. Luar biasa. Oke, Pak. Ini selanjutnya dari Pak Faruqi. Di tengah proyeksi resesi ini, Pak, bagaimana proyeksi kurs US dollar dan proyeksi ekspor impor selama resesi? Terima kasih, Pak Anggito Abimanyu. Kalau kurs dugaan saya apa namanya, memang rupiah ya, maksudnya rupiah ini akan stabil pada angka baru ya. Sekarang ini apa namanya, kita sudah mulai mendapatkan semacam stabilisasi dari kurs ke dalam kondisi yang tinggi ya, harganya tinggi ya. Kalau ekspor impornya secara volume dia akan turun, tapi tetap surplus ya, karena impornya juga turun Hmm. karena pertumbuhan ekonominya turun kan. Dan apalagi kebutuhan-kebutuhan luar negeri sudah beberapa sudah bisa disubstitusi ya. Sementara ekspor kita akan turun juga karena global demand turun, harga-harga juga mulai turun kan, harga minyak turun, harga batu bara sudah mulai leveling semua, harga pertambangan umum, harga CPO juga sudah mulai level gitu ya. Jadi secara kan ekspor kita kan umumnya tradisional ya, ekspor primer ya. Jadi kalau itu turun, tapi impornya juga turun. Jadi sebetulnya secara net to net kita masih mendapatkan neraca perdagangan yang surplus. Oke, Pak. Selanjutnya nih Pak, dari Pak Sufian, izin bertanya Pak Anggito, jika resesi masuk ke Indonesia, sektor industri apa yang paling terdampak Pak? Terima kasih. Mungkin biar kelihatan gitu Pak, oh ini udah ada resesi nih, udah mulai terasa nih. Itu di sektor apa Pak yang paling mungkin terdampak pertama kali Pak? Biasanya yang paling cepat itu sekarang ini karena suku bunga tinggi, kursnya juga masih terlalu tinggi. Barangkali kak sektor-sektor properti itu yang akan terkena duluan ya. Ah, Oke. ya. Dan kemudian investasi-investasi barang modal juga akan terhambat. Itu nanti masuknya ke dalam apa namanya, sektor-sektor menengah gitu ya. Kemudian juga investasi-investasi di sektor apa namanya, di samping properti yang mungkin infrastruktur juga akan, kecuali yang government ya, karena itu kan beda ya. Karena daya beli juga akan terhambat. Tapi transmisi ke Indonesia ini alhamdulillah masih belum kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ataupun sobat-sobat Puls jangan terlalu pesimis dulu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memitigasi risiko dulu. Ya, kalau dari sisi
apakah krisis sudah masuk ke Indonesia? Jawabannya belum ya, karena belum ada indikator ekonomi makro yang secara kasat mata itu terkena gitu ya. Ya. Di ASEAN sendiri juga masih cukup kuat, jadi ASEAN sendiri kan saling membentengi juga ini. Ya. Memang yang kita belum tahu adalah dua negara kuat di Asia ini, Jepang sama Cina, ini yang kita belum tahu. Ya, nanti mudah-mudahan setelah awal tahun ini ya, mudah-mudahan ada perubahan policy di Cina. Cina mulai membuka diri, itu mungkin pengaruhnya akan cukup baik ya sebagai pertahanan melawan krisis di Eropa dan di Amerika. Baik, luar biasa Pak. Ini kita sampai diingatkan loh Pak, karena pertanyaan masih banyak, tetapi waktunya ternyata sudah habis Pak. Ya, baik, terima kasih sekali lagi para Sobat Pols, luar biasa antusiasmenya ini sampai ada 641 attendees Pak, luar biasa hari ini yang datang dan menyaksikan topik yang hangat diperbincangkan terkait dengan resesi tahun 2023. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi pada hari ini, Pak Anggito, apakah boleh menyampaikan sedikit konklusi Pak dari diskusi yang sudah kita sampaikan pada hari ini? Silakan Pak Anggito. Itu bukannya tugasnya Mbak Ida ya, mesti ngasih conclusion. Saya dipesan di Mas Noah, katanya tugasnya Pak Anggito Pak. Jadi begini ya, sobat-sobat Puls yang insya Allah dirahmati Allah, krisis ini sudah diidentifikasi sebelumnya ya. Ini bedanya dengan krisis sebelumnya ya. Krisis yang akan kita hadapi ini adalah krisis yang sebetulnya sudah kita prediksikan akan terjadi sejak pandemi krisis, kemudian ada perang Ukraina, dan kemudian respon policy dari Amerika itu adalah suatu resep untuk terjadinya krisis berikutnya. Nah, jadi jangan anggap remeh, itu yang pertama ya, jangan anggap remeh krisis ini, meskipun sekali lagi Indonesia punya kondisi fundamental yang cukup baik tahun 2022, momentum pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, kesehatan sektor keuangan, dan surplus APBN ini sebagai modal kita untuk melawan atau menanggulangi atau menahan krisis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi perusahaan tentu persiapkan dengan baik manajemen risikonya, ya, dibangun risk culture dengan baik. Kemudian di level individu, ya siapkan risikonya, risk awareness, risk knowledge-nya, sama risk culture-nya di lingkungan masing-masing. Silahkan saja di manage dengan baik. Tidak berarti bahwa krisis ini menghilangkan semua peluang masih ada. Cari peluang-peluang dimulai dari rumah tangga, lingkungan, dan komunitas yang lebih besar. Kemudian kita mulai sisir semua biaya-biaya yang tidak diperlukan. Saya kira itu ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa melindungi diri dari krisis ini. Banyak berdoa, banyak mengkontemplasi diri, dan kita introspeksi, mudah-mudahan kita bisa selamat dari krisis global. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Dr. Anggito Abimanyu MSc GRCP atas pemaparan yang sangat luar biasa. Sobat Pols juga sangat luar biasa sekali bisa hadir dari awal tadi kita pembukaan di jam 13.30 sampai sekarang di jam 15. Jadi setia sekali Sobat Pols kali ini. Baik, terima kasih Pak Anggito atas ilmu yang Bapak sampaikan, sungguh sangat luar biasa. Semoga kita suatu hari bisa berjumpa di acara yang luring ya Pak ya, bisa bertemu secara luring, bisa menyampaikan pemaparan juga secara luring. Terima kasih pula kepada Sobat Pols yang sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada para penyelenggara untuk Pols hari ini. Saat aktif diskusinya, banyak sekali pertanyaan yang sudah sampai, tetapi mohon maaf, tidak semuanya bisa dibacakan dan tidak semuanya bisa dijawab oleh Pak Anggito Abimanyu. Mungkin suatu hari nanti bisa diundang lagi, berkenan ya Pak? Insya Allah. Di acara Pertamina Online and Learning and Sharing ini. Baik, Sobat Pols semuanya, tidak terasa waktunya sudah memisahkan kita semua. Saya mohon maaf apabila selama memandu acara pada Pols hari ini terdapat banyak kekurangan. Terima kasih Bapak Anggito Abimanyu, sungguh luar biasa bisa menjadi moderator dari seorang yang sangat terkenal di Indonesia Pak, terutama di dunia perekonomian ini. Saya salut banget sama Bapak. Baik, selanjutnya saya pamit undur diri.
Terima kasih atas kehadirannya Sobat Pols. Kita jumpa lagi di Pols selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.